عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد الأمين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم عليهم أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين يا رب العالمين. نوينا التعليم والتعليم والتذكير والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضات الله وقربه وثوابه من الله سبحانه وتعالى. وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه سمعت رسول صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. ومن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحوها فهجرته إلى ما هاجر إليه. رواه إمام المحدثين أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم المغيرة ابن بردزبة البخاري الجعفي وأبو حسين مسلم ابن حجاج مسلم القشيري النيسابوري في صحيحهما اللذين هما أصح الكتب المصنفة. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Nabi, yaitu Amirul Mukminin Sayyidina Umar. Sayyidina Umar ini adalah salah satu daripada sahabat Nabi yang diberi khabar oleh Nabi ketika masih hidup, sudah diberi kabar bahwasanya kelak di akhirat bakalan masuk surga. Bahkan disebutkan di dalam riwayat yang lain, ahadul mubasysyirina bil jannah, salah satu orang yang diberikan kabar masih hidup, diberikan kabar oleh Nabi Muhammad bahwasanya kelak di akhirat ia bakalan masuk surga. Salah satunya yaitu adalah Umar bin Khattab, atau bisa yang diberi gelar yaitu Umar Al-Faruq. Kenapa jadi diberi gelar Umar Al-Faruq? Alladhi farraqa bainal haqq wal batil. Al-Faruq, Al-Faruq. Jadi Al-Faruq itu artinya alladhi yufarriqu bainal haqq wal batil. Saking beraninya, saking waninya Sayyidina Umar ini wani menyatakan bahwasanya ini hak dan ini batil. Kenapa? Karena menurut di dalam riwayat tarikh bahwasanya Sayyidina Umar ini adalah salah satu dari sekian orang yang paling wani di kota Makkah. Makanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manakala meminta kepada Allah Subhanahu wa taala yang doanya Allahumma a'izzal Islam bi ahadi umarain, ya Allah, kata Rasulullah, ya Nabi Muhammad apa? Muliakanlah agama Islam ini dengan masuk masalah 1-2 Umar.
yaitu doa Nabi dikabulkan oleh Allah Ta'ala dengan masuknya Sayyidina Umar. Manakala masuk Sayyidina Umar ini, ketika Sayyidina Umar berislam, maka banyak nang takutan sudah mulai lawan ajarannya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena waktu itu Abu Jahal, Abu Sufyan dan Abu Lahab itu orang yang paling utama memusuhi Nabi Muhammad, bahkan ingin membunuh Nabi Muhammad, entah langsung maupun dengan bayaran. Artinya orang bayaran. Nah, siapa kau membunuh Nabi Muhammad maka akan diberi hadiah. Nah, bilanya kau membunuh Muhammad, aku beri hadiah. Nah, maka manakala masuknya Sayyidina Umar bin Khattab, maka agak gentar sedikit. Takutankah jurang? Kenapa? Karena Sayyidina Umar ini adalah orang nang wani, selain daripada Sayyidina Hamzah, termasuk daripada kaum muslimin yang pemberani, yaitu Sayyidina Umar bin Khattab. Maka manakala awal dakwahnya Nabi Muhammad, awal Nabi Muhammad nih mengajak kaum muslimin kada supaya apa? Kaum kafir Quraisy itu supaya mau masuk Islam, yaitu luar biasa. Nah, maka keluarlah hadis ini. Maka kata Sayyidina Umar, aku mendengar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seraya bersabda, kata Nabi Muhammad, hanya saja amal pekerjaan itu tergantung dengan niatnya, dan hanya saja setiap orang itu tergantung apa yang ia niatkan. Nah, ini awal tahun kenabian, yaitu manakala disebutkan di dalam riwayat di sini, saking luar biasanya istaddal adal musyrikin anil muslimin, saking luar biasanya gangguan kaum kafir ini hendak membinasakan, hendak mengganggu, hendak menyakiti daripada kaum muslimin ini. Makanya keluar hadis ini. Ujar Nabi Muhammad memerintahkan kepada sebahagian sahabat-sahabatnya untuk berhijrah. Tapi kata Nabi Muhammad, berhijrahnya untuk apa? Tergantung dengan niat orang itu tadi. Nah, maka kata Nabi Muhammad, faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih, barang siapa, kata Nabi Muhammad, yang ia tadi berhijrah karena Allah, karena mengikuti daripada perintahnya Rasulullah, fakanat hijratuhu ilallahi wa rasulih, maka ia akan mendapatkan ganjaran dan balasan dan keriduan dari Allah dan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka menurut riwayat para sahabat Nabi Muhammad, ini berpindah sebahagian sahabat dari Mekah ke Habasyah, di Habasyah atau Ethiopia, Habasyah. Saking apa? Istaddal adal musyrikina amruhumun nabi bil hijrah. Lalu apa? Nabi memerintahkan kepada para sahabatnya dan sebahagian sahabatnya yang ada di kota Mekah. Kenapa? Karena nang maumpati Nabi, nang mengikuti daripada ajaran Nabi Muhammad itu orang kebanyakannya budak, orang nang ta'aniaya, orang miskin. Tapi orang-orang nang sugih, Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan, itu orang-orang nang berpangkat, nang hebat, nang sugih, kada dia maumpati daripada ajarannya Nabi Muhammad. Nah, jadi nama kada mudah ngarannya keimanan ini, kada mudah. Kenapa dikatakan kada mudah? Misal kita sudah mulai kuitan, mulai pakaian, mulai pedatuan, mulai ke atas, ajaran kita seperti ini. Tahu-tahu ada ajaran hanyar masuk, apakah kita langsung menerima? Kada sesuai daripada ajaran nenek moyang kita, jelas kita kada menerima.
Nah itu yang dibawa Nabi Muhammad untuk menyelamatkan kaum muslimin daripada apa? Daripada kemusyrikan. Luar biasa. Pasti banyak orang yang kada menerima. Inilah ajaran Nabi Muhammad yang dibawa Nabi Muhammad untuk apa? Untuk menyelamatkan kafir Quraisy supaya masuk Islam dan mengenal Allah Subhanahu wa taala. Maka banyak gangguan daripada sahabat dan pengikutnya Nabi Muhammad. Akhirnya apa? Diperintahkan oleh Nabi Muhammad untuk apa? Untuk kasih sudah ujar Nabi Muhammad. Kada kawa buah nikam kada menyandang di sini. Kenapa? Ikam pajangan diboikot, kada boleh berjualan harta ikam, kada boleh digunakan. Kemudian hewan peliharaan ikam disembelih. Lalu apa gawian kedada lagi? Akhirnya Allah menyuruh Nabi Muhammad yang disampaikan kepada sahabat Nabi Muhammad, kasih jabati sudah, hijrah balik pada Mekah, pindah pada Mekah. Karena apa? Karena gangguan daripada kaum kafir Quraisy. Lalu di dalam riwayat hijrahnya para sahabat Nabi itu tahun kelima minan nubuwah, daripada tahun kenabian. Nah makanya apalagi manakala Nabi Muhammad itu menurut riwayat ini kan ulun habis berangkat umrah alhamdulillah. Nah jadi ziarah ke kota Taif, ke kota Taif. Jadi ulun melihat kadang-kadang kita sambil dikisahkan dan melihat keadaan-keadaan di kota Taif itu luar biasa. Di dalam kitab tarikh Nabi Muhammad itu ketika ziarah, ketika dakwah ke kota Taif itu bukan tanpa alasan ke kota Taif. Nah, jadi kota Taif itu kota yang mana di atas gunung. Kalau kita di Indonesia ini di Bogor, dingin, nyaman, buah-buahan banyak di situ. Bahkan buah-buahan yang didatangkan dari kota Makkah itu berasal dari kota Taif. Lalu Nabi Muhammad berdakwah ke kota Taif karena apa? Bukan tanpa alasan. Saking luar biasa gangguan. Kenapa? Karena yang pertama, Nabi Muhammad ketika masih di dalam kandungan meninggal kuitan. Kada kawa jurang tu bilanya diganggu orang bah adu-adu lawan kuitan. Kalau kita bah ulun diganggu orang, awa bepadah siapa mengganggu ikam nak? Oh datangi nang kuitan ke wadah kuitannya, janganlah mengganggu anakku. Ah ya kalah. Ini Rasulullah kada ada lagi abah. Mama meninggal juga. Siapa yang maha ragu yang mendidik daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu Abdul Muttalib, kakeknya. Pada umur selang beberapa tahun belum masuk remaja meninggal lagi ya Abdul Muttalib, kada kawa lagi. Padahal Abdul Muttalib pemimpin daripada kabilah Al-Hashim, kabilah Al-Hashim. Jadi kedua ni mengganggu Nabi Muhammad, meninggal juga. Kemudian siapa lagi yang menjaga Nabi Muhammad ketika ada orang kafir Quraisy, ketika ada orang kafir Mekah yang hendak membunuh dan menyakiti Nabi Muhammad? Siapa yang menjaga? Diwasiatkan oleh Abdul Muttalib bahwasanya, wahai Abu Talib, ikam jaga yang namanya Muhammad, cucuku ini, ponakan ikam ini, sebagaimana ikam menjaga anak ikam. Jaga bujur-bujur, jangan sampai Muhammad ini disakiti, bahkan hendak dibunuh oleh orang lain. Maka sesuai wasiat bahwasanya Abu Talib bujur-bujur menjaga sebagaimana sama lawan anak. Lalu meninggal juga siapa? Abu Talib. Siapa yang menjaga Nabi Muhammad? Kadada lagi sudah nang dipandang oleh orang kafir itu. Wah, akhirnya apa? Akhirnya Nabi Muhammad berharap ke kota Taif ini untuk berdakwah dan diterima dakwahnya Nabi Muhammad oleh penduduk yang ada di Taif. Jadi Nabi Muhammad menurut di dalam tarikh itu, di dalam sirah nabawiyah itu, Nabi Muhammad dari kota Mekah menuju ke Taif itu berjalan batis. Kalau bahasanya itu mulai kita sini sampai ke Sungai Danau itu berjalan batis saja.
Adalah kuda, ada Nabi Muhammad kuda. Adalah onta, ada onta. Tapi kenapa? Karena menghindari daripada jejak langkah ini. Kenapa? Karena apabila ketahuan Nabi Muhammad ini berangkat ke Taif dan dilihat, jadi gerak-gerik Nabi Muhammad ini selalu diintai, dienteli jurang. Ada entelnya, nah, memadahkan. Ada entelnya memadahkan. Oh, itu Muhammad berangkat ke Taif. Akhirnya apa? Nabi Muhammad berangkat ke kota Taif, melakukan perjalanan kaki 120 pal. Jadi ulun mulai kota Mekah itu menuju kota Taif itu sejam setengah. Kenapa jadi setumatnya sejam setengah? Karena bis di sana 90 km, ada sampai 120. Jadi laju di sana, jadi sejam setengah. Jadi anggaplah tengah 200 pal berjalan batis Nabi Muhammad di pegunungan. Pegunungannya jakanya nang kayak wadah kita sini. Gunung napa nang di parak gunung gundul tuh nang Badaon, Rimbun, kadada. Panas. Kemudian apalagi bebatuan. Ada tumbuh-tumbuhan, tapi tumbuh-tumbuhan tadi berduri. Kambing gin kada kepingin. Kambing aja kada kepingin memakan. Kenapa? Karena berduri. Jadi tumbuh-tumbuhan di sana ada yang hidup tapi nang berduri. Kambing gin kada kepingin. Jadi nama Nabi Muhammad berdakwah ke kota Taif. Harapan Nabi Muhammad, penduduk yang ada di Taif ini menolongi Nabi Muhammad. Berangkat Nabi Muhammad ke kota Taif, sampai di pintu gerbang di depan kota Taif. Akhirnya apa yang diterima oleh Nabi Muhammad, apa yang diterima oleh Rasulullah? Bukan salawat, bukan ucapan selamat yang diterima oleh Nabi Muhammad, sebagaimana kita menyambut para ulama, sebagaimana kita menyambut para habaib. Tidak seperti itu. Tapi Nabi Muhammad dilempari batu dan dilempari tulang-tulang onta. Kenapa? Karena penduduk Taif ini tahu bahwasanya dakwah Nabi Muhammad dan Nabi Muhammad ke kota Taif. Akhirnya apa? Disambut Nabi Muhammad bukan dengan salawat, bukan dengan tala'al badru, tapi disambut dengan apa? Dengan lemparan batu dan tulang onta. Bahkan menurut riwayat bahwasanya kaki batis Nabi Muhammad ini mengeluarkan darah. Orang kebiasaan bilanya dilempar batu itu nang berdarah apa? Kepala kan rata-rata pasti kan orang mau unting itu kepala sudah, karena bilanya kepala ini terdampar sudah orangnya. Itu saking banyaknya sampai ke batis luka juga bekas lemparan. Berarti lemparan itu banyak benar luar biasa sampai batis Nabi berdarah. Bahkan yang kita sering dengar Nabi Muhammad apa, manakala dilempari itu jaa malakul jibal, datang malaikat nang penjaga gunung. Malaikat penjaga gunung ini datang kenapa? Ini kekasih Allah, orang nang dicintai Allah, makhluk nang paling dicintai Allah dari awal diciptakan sampai hari kiamat adalah Nabi Muhammad. Lalu apa kata malakul jibal? Wahai Muhammad, pilih ikam gunung yang mana yang hendak ikam pilih, maka aku timpakan kepada penduduk yang ada di kota Taif ini. Kenapa? Karena menyakiti ikam. Jadi pilih aja wahai Muhammad. Maka gunung-gunung di sana kada depan gunung-gunung nang tanah kuning kita di sini. Gunung-gunung di sana nang ulun tahu batu bercampur pasir. Ada nang batu melulu. Jika di wadah kita julun ini bisa digawi orang sudah ini bisa dihantarkan backcross julun ini deh. Di sana kada payo. Kenapa? Karena rata-rata batu. Jadi apa? Dipilih ya wahai Nabi Muhammad, kata malakul jibal tadi. Namana nang pian hendak gunung nang di mana akan kami angkat dan akan kami timpakan kepada penduduk kota Taif. Kenapa? Karena menyakiti pian. Belum lagi bahasa itu pian berdakwah sudah dilempari dengan batu dan tulang onta. Maka apa kata Nabi Muhammad, beda doa Nabi Muhammad daripada doa nabi-nabi yang sebelumnya. Ya kalau beda, Nabi Muhammad saking luar biasa rahmatnya lawan umatnya, beda dengan nabi-nabi yang terdahulu. Kata Nabi siapa? Kata Nabi yang terdahulu, kasih timpakan apa banjir sebagaimana Nabi Nuh yang kada maasi lawan Nabi Nuh. Bahkan siapa? Anaknya daripada Nabi Nuh kada maasi, habis
Siapa lagi? Nabi-nabi yang lain ditimpakan macam-macam penyakit, ditimpakan paceklik. Nah itu doa daripada nabi-nabi yang terdahulu beda lawan doa Nabi Muhammad. Kata Nabi Muhammad, ya Rabbi asa ayyakhruja min aslabihim dzurriyyatan ya'budunallah wa la yusyriku bihi syai'an. Aku kata Nabi Muhammad kadang mendoakan mereka celaka, tapi aku berharap kelak daripada keturunan-keturunan mereka, daripada cucu-cucu mereka yang mana kelak kena menyembah bian dan kada menyekutukan bian. Itu doanya Nabi Muhammad. Nah, artinya aku berharap ya Nabi Muhammad mudahan kada kuitannya, kada anaknya, cucunya kah kena mengikuti daripada agama Islam. Bukannya Nabi Muhammad atau kita ni je nah. Kemungkinan ada lempari orang sudah. Ada biasa. Nah, hanya datang dilempari orang, ditampari orang ada kisah sudah. Datang jin misal. Oh. Atau malaikat. Nama Nabi yang hendak nih. Hendak nang gila kah beratan? Sudah kasih gila kan beratan sekampungan. Nah, maka menampari. Atau umpamanya datang malaikat nang lain pian hendak nang mana nang langsung mati akan nama nampar kuat malam. Kita Nabi Muhammad beda. Nabi Muhammad apa? Asa ayyakhruja min aslabihim dzurriyyatan ya'budunallah wa la yusyriku bihi syai'a. Ya Allah, aku berharap bahwasanya kelak keturunan mereka yang akan menyembah bian dan kada menyekutukan bian. Setelah itu apa? Nabi Muhammad masuk lagi ke kota Taif, sampai Nabi Muhammad, ya Rabbi, wahai Tuhanku, ulun ini nah ya Allah lemah benar, kada sanggup menyandang daripada dakwah ini. Coba pang ulun berikan kekuatan untuk meneruskan daripada dakwah ini. Kenapa? Karena Nabi Muhammad sudah habis muhasidin berdarah. Bahkan menurut di dalam tarikh itu Nabi Muhammad menahan daripada darah yang menetes dari wajah supaya apa? Apabila darah itu turun ke bumi maka habis sudah penduduk Taif tadi. Luar biasa Nabi Muhammad. Jadi apa? Melihat ini sekalinya penduduk Taif di gunung nyaman hawanya. Jadi naik ke atas tuh awan ini nah potongan kayak apa bahasanya tuh potongan kayak kelauran aja kayak asap saking tingginya kan Taif itu di atas gunung. Lalu apa? Bulik Nabi Muhammad. Nabi Muhammad bulik sudah dengan perasaan yang hampa, bahasanya tuh kayak kita berjualan tulak hendak berjualan sekalinya apa? Harapan sekiranya payu bulik payung ada karena musibah pulang berjualan masaran berusaha tulak usaha umpamanya daerah Batu Licin sana harapan nih payu bang jualan nih sudah aja. Nah harapan nih tolak ke sana habis motornya terbalik modalnya habis. Ya Allah limbah itu apa? Nabi Muhammad tadi bulik dari kota Taif dengan perasaan hampa dan dilajari Nabi Muhammad bahwasanya jangan berharap lawan manusia, berharap lawan Allah dan Allah kada bakalan mengecewakan kita. Meminta lawan manusia, memohon lawan manusia itu kadang-kadang bisa mengecewakan kita. Akan tetapi manakala kita memohon dan meminta kepada Allah, maka Allah gerakkan hati-hati manusia untuk membantu kita. Allah melajari Nabi Muhammad. Makanya langsung kenapa orang-orang yang melindungi Nabi Muhammad ini meninggal? Supaya Nabi Muhammad hanya berharap lawan Allah. Jangan sedikit-sedikit kayak kan anak kayak kita ini bilanya sakit bepadah sakit. Ya kalau kepada lawan Marina ulun dianu orang, kepada lawan Kuitan ulun dihalangi orang, ban ulun dikempesi orang. Nabi Muhammad kededa. Kenapa? Karena hanya harapannya lawan Allah subhanahu wa ta'ala. Buliklah Nabi Muhammad dari kota Taif. Akhirnya singgah Nabi Muhammad di situ di satu kebun. Nah, di satu kebun orang Taif.
lalu melihat Nabi Muhammad dalam keadaan terluka, akhirnya melihat penduduk Taif ini melihat Nabi Muhammad. Lalu penduduk Taif ini bisi budak, lalu menyuruh siapa? Menyuruh budaknya ini untuk memberikan anggur untuk itihi Muhammad tuh kasihan deh, untuk dilempari orang bariin anggur. Maka budak ini ngarannya Addas ngaran budak ini. Lalu wahai Addas, ujian nang tuan ini tadi, unjuk lawan Muhammad tuh kasihannya kau pena kelaparan. Berangkatlah Addas ini kepada Nabi Muhammad. Ini Muhammad, ini anggur, aku disuruh oleh tuanku. Maka Nabi Muhammad menerimanya. Kemudian Nabi Muhammad dalam keadaan terluka memakan anggur tadi sambil seraya mengucap bismillah. Ambil lagi bismillah. Jadi setiap makan Nabi Muhammad ini ucapan bismillah. Ada kita sekali aja bismillah, sisanya tuh meriga aja lagi bismillah. Ada nak kedua bacaan lagi mit ayam umpamanya, iwak taring kah cerancam, wahnya bena nambah santan. Waduh. Makanya ulun betakun, iwak nang paling nyaman apa? Iwak taring. Ada lagi iwak apa nang paling nyaman? Makanan atau iwak nang paling nyaman apa menurut Bian? Hah? Wah, undang apa lagi? Iwak nang paling nyaman atau makanan nang paling nyaman itu lapar. Bian apa jadi makan? Bian iwak taring amun kekanyangan kada apa nyaman. Undang amun kekanyangan kada nyaman. Bian amun lapar, iwaknya nih lapar. Nasi besang aja kan habis. Ya kan? Lapar. Intalu gin mata sapi, intalu bejarang lawan nasi aja lapar. Tapi amun kanyang biar undang, biar tengiri, biar iwak wadi sambeti seberatan kan bakalan nyaman karena kanyang. Makanan paling nyaman itu lapar. Nah, jadi mun lapar itu makan terus. Nah, menagok kaliur sudah nih perut lapar. Allahu Akbar. Nah, jadi lapar, makanan nang paling nyaman. Nah, bulik Nabi Muhammad akhirnya apa? Siapa ngaran budak tadi? Addas ini mendengar Nabi Muhammad mengucapkan setiap kali mengambil buah anggur tadi bismillah. Maka kata Addas tadi, ma sami'tu ma taqul min ahli hadil balad, aku kada pernah mendengar daripada penduduk kota di Taif ini mengucapkan sebagaimana ikam ucapkan wahai laki-laki. Siapa ikam ini dan dari mana ikam ini? Maka kata Nabi Muhammad, aku adalah Muhammad bin Abdullah dari kota Makkah. Nah, jadi kata Nabi Muhammad, aku adalah Muhammad bin Abdullah dari kota Makkah. Orang-orang Arab di sana menyambat ngaran kuitan itu kada sopan. Muhammad bin Abdullah, Umar bin Khattab. Siapa lagi? Ali bin Abi Thalib. Coba kan ngaran ada pian kananakan siapa ngaran pian Muhammad bin siapa? Kada tahu padahal tahu ngarannya. Karena supan, makanya di sini wadah kita ini bila bahasa sambatan ngaran kuitan bisa bakal lahian. Kalau di sana siapa? Anak ibnu Abdullah, aku anaknya Abdullah ngaran kuitan padahal disambat karena biasa, karena satu kebanggaan karena kuitan ku nih. Ya kalau jadi di sana anak Muhammad bin Abdullah. Lalu napa? Berarti biar ini kada penduduk Taif, karena jarang orang yang ketika makan sambil membaca bismillah, ambil lagi bismillah, ambil lagi bismillah. Lalu jawab Nabi Muhammad, ikam ini dari kota mana? Maka Addas tadi mengatakan, aku dari salah satu penduduk kota Irak. Salah satu yang ada di kota Irak itu ada kota. Maka kata Nabi Muhammad, di situ ada nabi. Nah, jadi kata Addas tadi, kenapa pian tahu di situ ada nabi? Di situ ada Nabi Yunus bin Matta.
Yunus bin Matta itu adalah nabi dan aku adalah nabi, kata Nabi Muhammad di hadapan Addas tadi. Maka apa? Setelah mendengar Addas tadi bahwasanya Nabi Muhammad ini adalah seorang nabi, fa aqabbala ra'sahu wa yadahu wa rijlahu. Langsung Addas ini tadi setelah dikatakan bahwasanya Yunus bin Matta tadi nabi dan aku adalah saudaranya nabi juga, langsung mencium dahinya Nabi Muhammad dan tangannya Nabi Muhammad, bahkan diriwayat sampai mencium batisnya Nabi Muhammad. Tahu kisah-kisah bahwasanya di sana nabi dan aku adalah saudaranya nabi juga, ujar Nabi Muhammad, langsung dicium oleh Addas. Makanya sampai wahini ketika ulun berjalan ke sana, ziarah ke sana itu apa? Ada di dalam di situ Masjid Addas. Masjid Addas. Kenapa? Karena diingat awal-awal orang Taif yang beriman bukan penduduk Taif, tapi penduduk yang ada dari Irak. Bahkan seorang budak masuk Islam langsung di hadapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Hidayah. Makanya hidayah itu bukan hanya diberikan atau tidak dipilih hanya kepada orang kaya, tapi bisa saja diberikan kepada orang yang hina, yang kedada harganya, bahkan bisa diperjualbelikan. Siapa? Termasuk salah satunya Addas. Kemudian siapa lagi yang dibeli? Budak yang masuk Islam, yang kuat mempertahankan daripada ketauhidan lawan Allah. Siapa? Sayyidina Bilal. Banyak sahabat-sahabat nang Nabi yang mengikuti awal-awal lawan Nabi, banyak orang miskin. Ya kalau kenapa? Karena banyak daripada orang teraniaya mengikuti ajakannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Jam berapa sudah, Nenek? Wah, jam 8. Isya jam berapa? Setengah jaman lewat sudah leh. Allahu akbar, sudah lah. Kini kita sambung pulang nih, padahal masih ada kisah. Jadi banyak kisah-kisah. Ada juga di Taif itu makam sahabat Nabi Muhammad, yaitu Abdullah bin Abbas, paman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Nabi Muhammad mendoakan kepada Abdullah, Allahumma faqihhu fiddin wa 'allimhu ta'wil. Kata Nabi Muhammad, ya Allah, pahamkanlah Abdullah ini tentang masalah agama, wa 'allimhu ta'wil, dan berikanlah inya pemahaman masalah ta'wil. Makanya sahabat yang paling alim yang berkat doa Nabi Muhammad adalah Abdullah bin Abbas. Makamnya di mana? Di kota Taif. Mudahan bian kau ziarah ke sana. Ya kalau inggih, insyaallah. Ya kalau mana ada rezeki, ada kesehatan, Allah Taala memberikan, melangkahkan kita seberataan untuk bisa ziarah ke kota Taif dan ziarah ke Baitullahil Haram dan ziarah ke makam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan dengan berkah kita membaca daripada salawat Nabi Muhammad, membaca daripada ratib dzurriyyatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan Allah ampuni dosa-dosa kita, Allah kabulkan hajat kita, hajat dunia maupun hajat akhirat, dan mudah-mudahan Allah murahkan rezeki kita yang halal lagi berkah. Allah jadikan anak turunan kita saleh dan salihah. Allah wafatkan kita dalam keadaan iman Islam, wafat dalam keadaan husnul khatimah. Allahumma hadina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridhak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa asaka. Hasbunallah ni'mal wakil ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. على هذه النية وعلى كل نية صالحة وعلى من أسلف ونصالح وعلى من وسيد الحبيب وإلى حضرة النبي وآل النبي سير أسر سورة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Ya, tahlil